Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta kajian Ahad pagi dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sudah selesailah janji saya beberapa waktu yang lalu selalu ditanyakan tentang sholat Jum'ah. Ya. Dalam penyusunan selalu saya katakan nanti akan kami keluarkan brosur tentang sholat Jum'ah yang terakhir. Nah inilah sholat Jum'ah yang kemarin yang ketiga, kali ini sholat Jum'ah yang keempat dan terakhir. Mudah-mudahan dengan brosur yang saya keluarkan hari ini sudah cukup jelas bapak-bapak dan saudara-saudara atau ibu-ibu dimanapun juga. Saya rasa tidak perlu membahas-bahas lagi tentang sholat Jum'ah. Ini sudah diterangkan dengan jelas berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak. Diterangkan bahwa sholat Jum'ah itu wajib. Yang tidak wajib wanita, musafir, ya, orang sakit, anak-anak, dari siat itu aja. Kalau anak-anak dimasukkan, itu anak-anak itu tidak hanya tidak wajib sholat Jum'ah, sholat-sholat yang lain pun tidak wajib juga. Anak-anak itu ya, karena hukum itu dikenakan kepada orang mukallaf. Ya, itu pun dengan catatan orang itu sehat akalnya. Maka pada awal tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sholat Jum'ah itu wajib, dasarnya surat Jum'ah. Jadi Al-Quran sholat Jum'ah ya, wajib, tidak diterangkan itu laki atau perempuan, tapi yang merasa dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Surat Jum'ah ayat 9. Ya. Kemudian hadis yang nomor 1 diterangkan juga oleh Umar ini. Di situ diterangkan dari Umar bin Khattab. Qala sholatus safar rakaatan wal jumu'atu rakaatani wal aidu rakaatani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini diperhatikan ini dari Umar bin Khattab. Dia berkata, sholat safar itu 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, sholat Jum'ah, nah ini yang sekarang dibahas itu ya, sholat Jum'ah 2 rakaat. Semua tadi telah sempurna, bukan karena dikosor atau diringkas. Ya, ini dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat Jum'ah itu 2 rakaat, bukan karena dikosor. Dan tidak ada keterangan salat Jum'ah sebagai bukan salat zuhur, nggak ada. Itu hanya pendapat-pendapat. Nah dari pendapat-pendapat tadi sudah diterangkan tentang kelemahan, kedhaifan hadis-hadisnya. Maka pada penutup ini sudah diterangkan dengan demikian. Jadilah ayat tersebut menaksiskan hadis-hadis yang memuat keterangan menggugurkan kewajiban sholat Jum'ah bagi perempuan, bagi anak-anak, bagi orang sakit, bagi musafir, dan penduduk pelosok pegunungan. Ya, ini hujah yang paling kuat. Walaupun selalu menjadi pembicaraan bagi orang yang menolak. Ya, memang orang yang menolak ya selalu pembincangan. Maka wallahu alam. Nah, di sini sudah kami kemukakan tentang hukum sholat Jum'ah. Ya. Nah, Jum'ah itu ya. Sedangkan di sini sholat Jumat
itu wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf di halaman pertama ya, dan sah dikerjakan oleh satu orang. Dikerjakan oleh satu orang. Artinya tidak berjamaah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah bin Abbas ya, dalam Kanzul Ummah halaman 46 dan Al-Manar juz 8 halaman 26. Dawud bin Adhiri, yang Kusai, Hasan bin Soleh, dan disepakati pula oleh Imam Ahmad, Muhammad Syakir, dan takhliknya, komentarnya terhadap kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm Al-Andalusi juz 5 halaman 46. Ya, tadi sudah diterangkan dengan dalil-dalilnya yang melemahkan, yang menggugurkan sholat Jumat tadi bagi 5 golongan termasuk anak-anak. Tapi yang lain menolak, tidak bisa menggugurkan. Padahal ini dasarnya Al-Quran kok digugurkan. Jadi yang menggugurkan itu juga ayat-ayat yang lain, ya. Atau paling tidak hadis-hadisnya ya sahih. Ternyata telah diteliti oleh ahli hadis betul, banyak kelemahan-kelemahan yang menerangkan tentang yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat tadi, ya, bagi wanita, bagi anak-anak, bagi musafir, ya, bagi bagi hamba sahaya itu gugur. Nah ini dah nanti bisa dibaca ulang atau bisa direnungkan, sehingga dengan brosur tentang sholat Jumat yang keempat atau yang terakhir ini mudah-mudahan sudah tidak ada perbincangan lagi tentang sholat Jumat. Ya, tinggal melihat brosur-brosurnya yang sudah dicantumkan oleh yang sudah kami terangkan sejak dari brosur yang pertama, ketiga, ini yang terakhir dan yang keempat. Keempat ini yang terakhir. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi kalau nanti saudara mau bicara tentang sholat Jumat, hukumnya sholat Jumat, buka aja brosurnya. Dicermati, dibaca dengan pelan-pelan, diresapi dalam hatinya. Adapun ada perbedaan-perbedaan, semua tadi pendapat sudah kan? Nah, ada ini tidak memungkiri dan tidak menolak pendapat-pendapat itu. Semua pendapat itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau kita mau menolak, harus ada dasar penolakannya. Kalau kita menerima juga harus dasar penerimaan. Dan menjadi kebiasaan dalam masjid kita ini, ya, kalau itu pendapat kita mengarah ke pendapat yang dipegang teguh, pendapat yang mempunyai dasar yang lebih kuat. Sebab pendapat itu harus mempunyai dasar, punya alasan apa. Ya. Nah, benar diterangkan di sini bahwa pendapat di atas mempunyai pendukung, hal pembela dengan dalil-dalil yang tidak dapat dipertemukan kembali. Nah ini masing-masing berpendapat tidak bisa dikompromikan, ya sudah. Kalau sudah tidak ada, ya sudah tidak bisa dipertemukan, ya sudah pegang teguh dengan pendapat-pendapatnya, ya, ambil menanya pada hatinya, istafti qalbak, tanya pada hatimu. Di antara pendapat-pendapat itu mana yang alasan pendapat itu yang paling kuat. Kalau kesimpulan yang berpendapat sholat Jumat itu wajib tadi berdasarkan hadis Umar bin Khattab tadi, ya, dan sholat Jumat itu memang hanya 2 rakaat, tidak pernah ada sholat Jumat 4 rakaat, ya, hanya 2 rakaat. Itu diunggah sebelum hijrah. Tapi pelaksanaan pertama laksanakan setelah ada sahabat yang hijrah ke Madinah tadi yang pertama kali, ya, itu ngimami sholat jamaah, sholat Jumat, jamaah sholat Jumat, ya, pertama kali. Ya, tapi sebenarnya perintah sudah sejak di Mekah Nabi sudah perintahkan sholat Jumat, itu hanya pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan ketika di Mekah tadi diterangkan karena gangguan orang kafir. Tapi setelah hijrah ke Madinah, bahkan Nabi sebelum datang di Madinah, pelaksanaan sholat Jumat sudah dilaksanakan oleh
seorang sahabat yang mengimaminya itu ya. Nah, pada saat itulah sampai sekarang. Nah, maka mudah-mudahan dalam hal ini tidak menjadi perdebatan lagi. Nah, yang tetap pegang tuh kalau udah sholat duhur ya silahkan. Kalau Jumat itu tetap sholat Jumat, walaupun sakit, walaupun musafir, walaupun kalau bisa berjamaah. Memang yang lebih afdol sholat wajib itu berjamaah. Bahkan diterangkan nilainya lebih 27 kali. 20 derajat daripada sholat sendirian. Nah, tentu orang yang mengerti tentu mengambil untuk berjamaah tadi. Namun bagi orang musafir, orang sakit, berat untuk melaksanakan. Apalagi seorang sakit, diopnam di rumah sakit, sudah masih dipakai impus, dipakai selang-selang dan sebagainya. Bagaimana untuk bisa melaksanakan sholat jamaah? Apa sholat duhur lah di sini yang berbeda. Yang seperti itu baru sholat Jumat tapi sendirian boleh, ya, tidak sholat duhur. Karena hari Jumat itu tidak ada sholat duhur kan, adanya sholat Jumat. Nah, satu contoh lagi lebih jelas. Ketika muadzin menyerukan, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diperintahnya kan setelah itu adzan itu hayya 'alas shalah. Tapi diperintahkan oleh Nabi jangan mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumahmu. Ya. Dalam keadaan hujan, ya, kebetulan itu hari Jumat. Ya. Kebetulan itu hari Jumat. Coba dibaca lagi hadisnya itu, ya lebih jelas itu. Nabi tidak mau menyusahkan. Ya, halaman 3. Qala Ibnu Abbasin li muadzinihi fi yaumin matirin idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum faka'annan nasa istangkaru qala fa'alahu man huwa khairun minni yakni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fittini wattahadi. Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada waktu hujan, apabila engkau selesai mengucapkan perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan melanjutkan mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah shallu fi buyutikum. Salatlah kamu sekalian di rumahmu masing-masing. Ibnu Abbas mengatakan seolah-olah orang-orang itu memungkiri pada perkataan tadi. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang yang lebih baik daripadaku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda bahwasanya salat Jumat itu azmah, hukum asal, dan aku tidak senang menyusahkan kamu sekalian supaya kamu sekalian berjalan di lumpur dan becek. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam Sahihnya juz 2 halaman 6, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juz 1 halaman 485, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya juz 1 halaman 302, Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya juz 1 halaman 280, dan di dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyuruh muadzinnya itu di hari Jumat yang kebetulan hujan seperti keterangan hadis tersebut. Innal jum'ata azmatun. Nabi kita mengatakan innal jum'ata azmatun. Sesungguhnya Jumat itu azimah, hukum asal, ya. Bukan karena diringkas, bukan karena musafir, bukan, ini diterangkan di situ, ya. Salat Jumat itu adalah azimah, hukum asal. Salat Jumat itu adalah hukum asal. Ya. Mengapa Nabi memerintahkan begitu? Nabi menerangkan, aku tidak senang menyusahkan kamu sekalian supaya kamu
sekalian berjalan di lumpur yang becek. Karena hujan dan deras, nah kalau hujan itu akhirnya ya tanahnya berlumpur, apalagi di sana kan padang pasir kan ya, kalau banjir ya begitulah. Nah kalau itu nanti hayya 'alas shalah, mereka berdatangan ke masjid kan susah karena tanahnya berlumpur becek tadi. Maka Nabi perintahkan shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu, padahal itu hari Jumat. Shollu fi buyutikum itu kok shollu di buyutikum itu bukan berarti gantilah sholat Jumatmu di rumah dengan sholat duhur. Mau itu sholatnya sholat Jumat, mestinya panggilannya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harusnya hayya 'alas shalah, ya hayya 'alas shalah, adzan Jumat ini. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu masing-masing. Lah kalau di rumah bagaimana? Siapa khotibnya? Siapa imamnya? Kalau orang yang di rumah, ya kebetulan dia semua sendiri, ya semua sendiri. Kemudian anggota keluarganya banyak, ya mungkin bisa sholat jamaah di rumah. Tapi orang yang sendirian ya sholat sendiri. Bagaimana untuk jamaah? Apalagi isinya di situ ada anak-anak, ada istri, sehingga sholat istrinya pun wajib jamaah, wajib sholat Jumat tadi. Tidak kok terus karena hujan, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu, bukan sholat Jumat tapi gantilah sholat duhur, nggak ada di situ. Jadi walaupun sholat Jumat di rumah ya tetap sholatnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Tidak ada sholat Jumat ketika pengganti sholat duhur terus karena tidak bisa Jumat. Kalau bisa sholat Jumat 1 rakaat, terus genapi 2 rakaat. Kalau tertinggal 2 rakaat, dah habis terus sholat duhur. Nah di situ nggak ada keterangan. Hadis yang dijadikan alasan tadi ternyata telah diteliti hadisnya, nah, tidak bisa dipakai kelemahan-kelemahan yang sudah diterangkan di situ. Wallahu alam, jelas saya rasa kewajiban saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa waktu yang lalu ketika belum pandemi dulu ya, masih pertanyaan-pertanyaan, tapi saya tidak suka memberikan suatu jawaban hanya menurut saya, itu nggak suka. Ya, maka kami kemukakan dalil-dalilnya ini yang berpendapat ya tidak wajib sholat Jumat wanita, anak-anak, orang musafir, orang sakit dan sebagainya, dalilnya ini. Ya, lah yang mengatakan sholat Jumat itu wajib bukan waktu dinikah, tapi itu azimah, ya hukum asal. Ya sudah, bukan rukhsah, bukan, tapi hukum asal memang Jumat itu wajib. Nah dasarnya ini. Nah dasarnya ini, sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu, laki atau perempuan yang merasa beriman, sholat Jumat itu wajib. Nah, adapun pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan wajib jamaah dan sebagainya, memang ya sholat jamaah itu tidak hanya sholat Jumat aja, sholat jamaah itu sholat wajib yang lain pun memang lebih afdol, nilainya lebih banyak daripada dilaksanakan sholat sendirian. Nah maka mudah-mudahanlah dengan brosur yang terakhir tentang sholat Jumat ini dan tidak ada perdebatan lagi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak ada keraguan lagi kalau mau memperhatikan ya, brosur-brosur yang ada dalil-dalilnya semua ini. Namun demikian, wallahu alam, masing-masing punya alasan, Allah yang paling mengetahui. Yang penting kita sebagai orang Islam, ya, kalau melakukan suatu perbuatan apalagi ibadah, jangan hanya ikut-ikutan. Ya. Jangan ikuti pendapat ini, pendapat boleh. Tidak semua pendapat itu mesti diterima kok, ditolak boleh. Nah, kecuali kalau menolak harus ada alasan penolakannya. Diterima juga boleh, tapi harus ada dasar penerimaannya. Maka ini tadi masing-masing diterangkan ya, semuanya itu beralasan, berdalil, tapi sudah diterangkan juga di sini ya. Masing-masing mempunyai, tapi tidak bisa pendapat-pendapat tadi tidak bisa dikompromikan. Diterangkan di sini bahwa pendapat nyata mempunyai pendukung dan membela dengan dalil-dalil yang tidak dapat dipertemukan kembali
Ya, tidak bisa dipertemukan kembali. Sudah tidak dipertemukan ya saling menghormati. Yang penting kamu juga punya pegangan, Sebenarnya bukan hanya ini saja kita. Ketika membahas sholat tarawih pun sudah ketemu itu. Nah, ada kita yang mengatakan sholat tarawih itu 2 rakaat, tapi ada yang 4 rakaat. Masing-masing berdalil, yang penting pakai dalil ya. Yang satu mengatakan ketika tanya Aisyah, ya, Nabi itu sholat 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan baiknya. 4 rakaat, jangan ditanya panjangnya dan baiknya. Tapi di hadis lain ketika Nabi ditanya pelaksanaan sholat lail, Nabi menjawab sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Yang satu tadi berpegang ketika tanya kepada Aisyah, Nabi sholat itu 4 rakaat, kemudian istirahat panjang, sholat lagi 4 rakaat. Nah, memahami sholatnya 4 rakaat. Yang satu karena didasari lagi ketika Nabi ditanya pelaksanaan sholat malam, Nabi jawabnya sholatul lail masna. Oh berarti yang kedua ini menggabungkan. Oh berarti Nabi itu kalau sholat 2 rakaat kalau sholat malam itu. Nah setelah dapat 4 rakaat istirahat panjang, maka disebut tarwih tadi ya, istirahat panjang. Namun demikian yang tetap pegang 4 rakaat salam, silahkan. Yang 2 rakaat salam, masing-masing beralasan. Dah kalau sudah terjadi begitu, dah usah ngotot-ngototan, apalagi sholat tarawih ya dah. Apalagi sholat tarawih, sholat bukan sholat sunnah. Nek kepeksane ora sholat saja tidak dosa. Kenapa kamu harus otot-ototan padu? Masing-masing berdasar. Nah, kalau dia melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat dasarnya ini, yang 2 rakaat dasar ini sudah. Kalau masing-masing berdasar, mudah-mudahanlah kalau ada kekeliruan bukan karena kita sengaja menyalahi aturan Rasulullah, tapi dalam pemahaman kalau keliru mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Tapi terus jangan merasa paling benar sendiri, nyalahkan yang lain. Udah, kalau sudah tidak bisa dikompromikan, yang penting semuanya berdasarkan dalil, sudah saling menghormati. Ya, saya itu dulu untuk pesanan Jumat. Barangkali ada pertanyaan, saya dahulukan pertanyaan ini. Lagi pengenaan ini. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pernah saya mendengar keterangan kalau Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar pada hari Jumat ketika wukuf di Arafah. Apakah benar itu hadis dan bagaimana kedudukan hadis tersebut? Itu betul. Ya, dengan begitu ada yang berpendapat, ya, karena sholat musafir itu 2 rakaat. Jadi anggapannya Nabi sholatnya sholat zuhur 2 rakaat karena musafir. Tapi kalau kita lihat ketika Nabi wukuf itu, ya, orang yang ikut wukuf di situ Nabi sholat 2 rakaat tadi, orang Arab pun ya sholatnya 2 rakaat mengikuti Nabi tadi. Padahal mereka bukan orang musafir. Bukan orang musafir ya ikut. Kalau Nabi tadi alasannya karena ya, Nabi musafir sehingga sholatnya dikosor, itu kan? Sholatnya dikosor. Nah, tapi lah orang Arab yang ngasih situ bukan orang musafir, kok juga mengikuti? Apa boleh orang musafir, orang bukan musafir juga mengkosor sholat? Ya, ada boleh kan? Maka dari situ akhirnya muncul pendapat. Jadi itu semacam khususiyah, ya, Nabi melaksanakan begitu khusus di bulan awal, di waktu wukuf itulah di Arafah itu, maka pelaksanaan sholatnya 2 rakaat sholat tadi, ya, bukan karena duhur dikosor. Memang asalnya sholat Jumat itu azimah, ya, itu asal bukan kosoran. Jadi sholat Jumat 2 rakaat, maka Nabi pun 2 rakaat. Lah kok dijamak? Nah itu maka dikatakan khususiyah, khusus hari itulah. Ada yang berpendapat itu khusus hari itu, hari di Arafah itu Nabi melaksanakan sholat Jum'ah, ya, sholat Jum'ah dijamak dengan sholat asar. Bukan Nabi sholat duhur karena
karena dikosor karena musafir, bukan. Ya. Kalau sholat duhur diterangkan di depan tadi, sholat Jumat itu bukan gantinya sholat duhur. Jadi bukan ganti, yaitu memang sholat Jumat Nabi. Lalu kok dikosor dengan dijamak dengan asar lah, karena hari khusus itu. Itu. Nah kalau itu memang alasannya boleh mengkosor karena musafir, padahal yang ikut sholat itu pun orang-orang Arab sana pun yang ikut wukuf di situ mengikuti sholat seperti yang dilakukan Nabi, padahal bukan musafir, itu kan. Nah, maka itulah khususiyah, khusus di bulan itu pas hari hujan tadi pada wukuf, pas Nabi wukuf bersamaan dengan hari Jumat, Nabi mengkosor melaksanakan sholat Jumat jamak dengan asar. Bukan Nabi dan salaf itu pun juga tidak diterangkan Nabi sholat duhur dikosor, itu ya tidak diterangkan gitu. Jadi khusus hari itulah, hari Arafah itu Nabi melaksanakan, bukan mengkosor duhurnya, bukan, sholatnya tetap Nabi sholat Jumat. Nah, kalau itu alasannya mengkosor, tentu orang-orang Arab yang tidak musafir tidak boleh mengikuti mengkosor sholat. Ya. Nah, Nabi mengkosor, walaupun Nabi mengkosor, kalau kamu sebagai makmumnya, mestinya kan setelah Nabi mengkosor sholatnya salam, yang yang bukan musafir kan tidak boleh mengkosor, harus menggenapi kekurangannya rakaat itu. Kalau sholat duhur berarti tambah 2 rakaat kan gitu kan. Maka berapa tidak bisa dikompromikan kan. Ya apalagi bagi yang sholat Jumat di rumah, berapa jumlah rakaatnya? 2 atau 4 rakaat. Kemudian sholat sunnah setelah sholat Jumat di masjid itu 4 rakaat. Bagaimana pelaksanaannya? 2 rakaat atau 4 rakaat langsung, Ustaz? Ya, jadi sholat Jumat ya tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Baik itu berjamaah atau sendirian, kalau namanya sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya, di rumah ya 2 rakaat. Adapun kalau sholat sunnah ba'dal Jumat, sholat sunnah Jumat itu dikerjakan setelah sholat Jumat, itu brosurnya sudah dikeluarkan juga ya. Kalau itu dikerjakan di masjid 4 rakaat. 4 rakaat itu pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dikerjakan di rumah cukup 2 rakaat. Nah, kalau salat ba'dal Jumat itu mau dikerjakan di rumah, bar salat Jumatan di masjid selesai, udah pulang, nah, nanti salat ba'dal Jumatnya dikerjakan di rumah 2 rakaat. Tapi kalau mau kerjakan di masjid 4 rakaat itu pelaksanaannya 2 rakaat salam, terus berdiri lagi 2 rakaat lagi salam. Nah itu pelaksanaannya begitu. Adapun sholat Jumatnya tetap 2 rakaat. Tidak ada sholat Jumat lebih dari 2 rakaat. Nah bisa dipahami ya. Dan nanti bisa dibaca ulang lagi tentang brosurnya tentang pelaksanaan sholat ba'dal Jumat atau sholat sunnah setelah sholat Jumat. Di rumah dan di masjid berbeda. Kalau di masjid 4 rakaat, pelaksanaannya ya 2 salam. Tapi kalau di rumah cukup 2 salam, yaitu 2 rakaat saja kalau dilaksanakan di rumah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Apakah bagi musafir gugurnya itu pada waktu Jumat khutbahnya, tetapi sholat Jumatnya tetap wajib, Ustaz? Enggak diganti dengan sholat duhur. Ya. Nah iya, memang yang wajib itu Jumatnya. Ya, nah kalau memang ada pendapat, tapi tidak disertai dalil ya pendapat. Ada yang berpendapat bahwa khutbah itu sebagai gantinya 2 rakaat, karena sholat duhur itu 4 rakaat, nah sholat Jumat hanya 2 rakaat, maka yang 2 rakaat itu sebagai gantinya khutbah. Pendapat begitu ya ada. Tapi tanpa dalil, maka kalau ditanya juga bingung itu. Kalau khutbah tadi sebagai gantinya sholat 2 rakaat, nanti misalnya orang yang datang terlambat dari mendengarkan khutbah itu, ya terlambat.
khotibnya sudah khutbah duduk, di antara khutbah ada duduk, sudah mulai khutbah kedua, ada musafir, ada makmum yang masbuk terlambat, apa dia nanti sholatnya jadi 3 rakaat, karena khutbahnya hanya mendengar separuh, berarti menukarnya baru 1 rakaat apa begitu. Nah, itu dah. Maka khutbah yang dimaksudkan itu adalah sholat Jumat itu wajib. Ya. Lah khutbahnya itu maka tadi diterangkan orang yang mengerti tentu dia tidak akan mau ketinggalan, karena nilainya walaupun sholatnya sama-sama 2 rakaat tapi nilainya lebih banyak, nilai lipat 27 kali. Sedang orang yang mengerti, yang tidak mau rugi, tentu akan memilih karena mengharapkan nanti timbangan yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mizan, nanti mengharapkan timbangan baiknya yang lebih banyak, lebih berat, tentu dia akan mengambil nilai yang banyak, pahalanya yang lebih banyak daripada pahala yang sendirian. 27 kali, jumlah rakaatnya sama, ya, tapi nilainya beda. Nah, tentu akan mengambil nilai yang lebih banyak kan itu kan. Maka tetapi bagi musafir yang tidak mungkin untuk melaksanakan berjamaah, tidak mungkin, nah tentu dia ya walaupun tidak melaksanakan dengan khutbah karena tidak memungkinkan, apalagi hanya sendirian kok mau khutbah, aneh tuh. Nah, tapi tidak mau meninggalkan Jumahnya tetap wajib walaupun tidak mengikuti khutbah karena dia terhalang oleh musafir tadi, atau terhalang dia sakit, ya, sakit sedang dioperasi di rumah sakit, bagaimana untuk datang ke masjid dengarkan khutbah? Nah, begitu. Nah, sehingga dengan demikian sholat Jumahnya tetap wajib walaupun tidak khutbah karena terhalang, ada udzur yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan khutbah tadi. Itu ya. Walaupun tidak mendapatkan khutbah, kalau sholat Jumahnya tetap 2 rakaat. Ya, apalagi? Pada sholat Jumat, saya pernah mendengar khotib berkhutbah dalam bahasa Jawa yang isinya adalah bahwa sholat Jumat wajib dilakukan bagi laki-laki dan harus dikerjakan di masjid di mana dia bertempat tinggal. Apakah ini ada tuntunannya yang sahih? Nah, harusnya tanya kepada yang khutbah itu. Ya, kalau ini sudah diterangkan, dalil-dalilnya nanti dibaca aja dalam brosur itu. Ya memang kalau nggak ada udzur syar'i, memang sholat Jumat. Kenapa kamu bisa mengikuti datang ke masjid, bisa mendengarkan khutbah, kok tidak malah tidak datang ke masjid? Jadi sholat wajib, sholat jamaah itu hukumnya wajib juga, ya. Walaupun tadi diterangkan sunnah muakkadah, hanya sangat ditekankan. Sampai Rasulullah mengatakan orang yang ini tidak hanya sholat Jumat, sholat wajib 5 waktu itu aja, ya, andai kata, ya, kamu mendengar suara adzan itu padahal itu orang buta tidak melihat, tidak dengar suara adzan wajib untuk datang ke masjid. Ini padahal orang buta. Tentu orang buta akan banyak mengkhawatirkan bahwa saya orang buta, apalagi tidak ada penuntunnya, nanti kalau datang ke masjid nanti keblasuk jalannya, apalagi kalau seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu ya, kendaraan ramai sekali, yang lewat jalan gede tabrak mobil dari mana itu. Nabi pun memerintahkan jangan Rasulullah, ya, ketika ada orang buta minta izin tidak sholat jamaah ke masjid itu sholat bukan sholat Jumat. Dan sholat 5 waktu pun diwajibkan, ya Allah, ditekankan. Pertama Nabi mengizinkan, ya boleh kamu sholat di rumah. Tapi sebelum orang itu pergi ditanya lagi, kamu kalau mendengar suara adzan apa enggak? Kalau adzan di kumandangan, dengar dia suara, kamu harus datang ke masjid. Nah, ini orang yang adzan mendengar, orang buta aja harus datang ke masjid. Ya, jangan kamu katakan sekarang ya, kamu harus datang ke masjid di corona. Ya. Nah, padahal ini orang buta aja banyak kecelakaan yang akan dihadapi dengan butanya itu pun wajib datang ke masjid. Untuk kalau kamu mendengar adzan dikumandangkan memanggil hayya 'alas shalah, datang ke masjid.
Sampai Nabi menekankan orang yang mendengar dan tidak datang ke masjid sedang itu sholat wajib 5 waktu itu supaya bakar rumahnya. Bakar rumahnya. Jadi tekanan sholat jamaah itu memang sangat ditekankan. Maka kalau tadi ada sholat Jumat dengan khutbah, kok enak-enak tidak datang ke masjid itu malah maunya apa? Ya, kalau kamu datang ke masjid ya dengarkan khutbah, itu lebih afdol. Di samping sholatnya nilainya dapat 27 kali, dengarkan khutbah itu sendiri dan nilai kewajiban yang harus diperhatikan. Sampai kalau kamu khotibnya khutbah kamu main-main kerikil, khutbah kok malah dulanan ya, main-main kerikil, itu pun dikatakan fakot laghaw, muspro kamu ya, gitu. Artinya kamu menyia-nyiakan waktu yang sangat baik, waktu yang sangat afdal mendapatkan ilmu tentang pelajaran agama kok malah tinggal dulanan. Nah, itu. Jadi satu sama lain berkelindan, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat tadi. Apalagi? Apakah di masa Rasulullah atau sahabat sudah ada riwayat bahwa istri Rasul atau istri sahabat melakukan sholat Jumat sendiri di rumah? Ya tidak mungkin. Ya. Istri Rasul atau di sahabat itu semua wong Nabi datang di apa itu iktikaf saja diikuti. Ya. Tidak mungkin. Diterangkan begitu. Andai kata ya Jumat itu tidak wajib, ya mungkin tidak ada. Dan Nabi sampai mengatur ya, shaf itu bagi laki-laki yang paling banyak di depan, bagi wanita di belakang. Itu berarti wanita itu pun kewajiban sholat berjamaah. Apalagi ada ini zaman Rasulullah, kamu tanyakan yang khutbah Rasulullah, maka tidak mungkin mereka tidak akan mendatanginya. Yang khutbah Rasulullah. Ya. Sampai coba ini yang sholat sunnah aja begitu mementingkan kok. Sholat sunnah loh ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat sunnah itu wanita-wanita sholat. Maka Nabi setelah khutbah selesai datang ke tempat jamaah wanita memberikan tausiah khusus untuk wanita. Itu menunjukkan bahwa zaman Rasulullah pun wanita-wanita ikut sholat berjamaah, sholat sunnah pun ikut berjamaah. Apalagi sholat wajib, yang khutbah Rasulullah, maka tidak mungkin dia tidak akan ikut. Maka tidak ada diterangkan begitu. Zaman Rasulullah wanita sholat Jumat sendiri itu enggak diterangkan. Karena ya rasanya tidak mungkin. Rasulullah khutbah ada bisa datang kok tidak datang, mesti berebut datang. Maka Rasulullah pun atur soft bagi laki-laki di depan, wanita di belakang kan gitu kan. Itu menunjukkan bahwa jamaah itu ada laki-laki ada perempuan. Kapan sholat itu ada jamaah perempuan? Ya, tidak hanya sholat Jumat, setiap sholat wajib mesti ada jamaahnya. Maka Rasulullah sudah mengatur ya, sunan jamaah laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu ya. Dan andai kata wanita-wanita tidak jamaah ke masjid, tentu Nabi tidak mengatur shaf laki-laki dan shaf perempuan. Nah, maka shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang itu menunjukkan bahwa jamaah zaman Rasulullah pun ada laki dan ada perempuan. Apalagi? Saya pernah bepergian sampai terminal, waktunya sudah zuhur. Terus saya sholat zuhur dan asar, saya jamak qashar. Setelah sholat baru ingat kalau itu hari Jumat. Yang saya tanyakan, bagaimana sholat yang seharusnya dilaksanakan ketika musafir pada hari Jumat? Ya, baru saja selesai diterangkan itu. Ya dah. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang berakal sehat. Apakah dia wanita, apakah dia musafir, apa dia sakit, itu sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau memang kamu akal sehat, ya
Walaupun musafir ya sholatmu sholat Jumat. Tapi kalau kamu tadi karena lupa, ya, di samping lupa kalau hari Jumat, memang kamu sudah kebiasaannya ya ora tahu Jumatan, ya. Kebiasaannya sholatnya ya musafir ya sholatnya duhur, ya. Jadi bukan karena lupa, memang biasanya seperti itu. Jadi meninggalkan sholat Jumat rasanya wis apalagi saya musafir. Udah itu. Nah, sekarang telah mengerti, maka mari diperhatikan, dipahami, direnungkan. Nah, sudah. Kalau yakin sholat Jumat itu hukumnya wajib, ya walaupun kamu musafir, walaupun kamu sakit berbaring di rumah sakit, apa terus ora sholat selama akalnya masih sehat, ya. Jadi sholat yang ibadah yang tidak boleh ditinggalkan walaupun sakit itu adalah sholat. Selama akalnya masih sehat, sholat itu wajib dikerjakan. Nah kalau puasa sama-sama rukun Islam, puasa boleh, kamu sakit boleh tidak puasa, ya. Kamu musafir boleh tidak puasa, tapi nanti ada gantinya. Tapi kalau kamu masalah sholat, ya kalau sakit boleh tidak sholat, nanti diganti, nggak ada aturan itu. Maka sekalipun kamu sakit, kamu musafir, asal kamu akal pikiranmu masih sehat, walaupun tidak bisa bergerak, ibaratnya sakit nggak bisa bergerak, ya bisa kedep-kedep, tapi pikirannya sehat. Ini waktunya sholat, adzan sholat, saya harus sholat, sadar itu, udah wajib kerjakan. Maka kalau wajiban sholat, ya sholat wajib harus dikerjakan. Kalau bisa dengan berdiri, berdiri. Tidak bisa dengan berdiri, kalau sholat wajib baru boleh kamu duduk. Duduk pun tidak bisa, boleh dengan berbaring. Dah bisanya bagaimana? Sholat wajib jangan sampai ditinggalkan sekalipun kamu tidak bisa berdiri, loh, ibaratnya begitu. Nah, maka kalau sholat Jumat itu wajib juga. Kamu merasa wajib sholat Jumat itu, walaupun musafir ya tidak hilang kewajibannya. Ya, kalau musafir bisa melaksanakan dengan sholat berjamaah, ya semaksimalnya laksanakan jamaah. Kalau tidak bisa melaksanakan jamaah karena musafir tadi, ya maksimalnya sholatnya dikerjakan, Jumatnya dikerjakan, walaupun tidak berjamaah. Karena tidak berjamaah berarti tidak dengarkan khutbah, kan? Jadi yang penting tanamkan dulu bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang akalnya sehat. Seperti kewajiban-kewajiban sholat wajib yang lain lah. Nah gitu. Adapun masalah jamaah juga seperti sholat-sholat wajib yang lain. Nilainya lebih banyak dibanding kamu sholat sendirian. Tentu orang yang menginginkan yaumul hisab, yaumul mizan, timbangannya lebih banyak yang baik, lebih berat yang baik, tentu tidak akan mau ketinggalan. Ya apalagi? Di daerah kami tinggal, tak ada perempuan yang sholat Jumat. Maka saya selalu mengerjakan sholat Jumat di rumah sendirian dengan sebisa saya. Saya kerjakan 2 rakaat dan qobliyah Jumatnya 2 rakaat. Apa yang saya lakukan seperti itu dibenarkan? Karena kalau ke masjid nggak ada jamaah wanitanya. Yang tanya ini wanita berarti ya? Gimana? Yang tanya ini wanita? Iya. Ya sudah, tidak apa-apa kalau memang di masjid nggak ada, memang mungkin ada masjid tidak disiapkan tempat untuk wanita. Ya. Tidak disiapkan tempat wanita, ada 2 kemungkinan. Mungkin memang wanitanya biasanya yang tidak sholat Jumat itu. Adanya kebanyakan mempunyai pendapat wanita tidak sholat Jumat, sholatnya duhur, lah gitu lah. Maka hari Jumat pun tidak datang ke masjid Jumatan, maka panitia masjidnya itu ya tidak membuat masjid disediakan untuk ruang wanita, tidak. Ya disiapkan. Tapi andai kata wanita biasa datang ke masjid, ya, nanti mesti dibuatkan, disiapkan. Biasanya tarwih ya ora tahu, setelah 2 tarwih ya disiapkan. Wanita itu jarang datang sholat tarwih itu, sholat, padahal tarwih itu qiyamul lail. Biasanya enggak pernah qiyamul lail, tahajud enggak pernah. Tapi di Ramadan udah tarwih di masjid. Walaupun tidak disiapkan, tapi sudah datang di masjid, akhirnya disiapkan tempatnya. Ini untuk wanita tarwih
Kalau kurang-kurang tempat malah dibuatkan tenda di depan kan tuh untuk wanita itu. Nah, nanti kalau sudah biasa wanita datang ke masjid, saya rasa akan disiapkan tempat di masjid itu. Apalagi Bagi musafir, apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar? kalau sholat Jumat dijamak dengan asar itu tidak dapat, kecuali waktu itu, waktu wukuf, waktu haji wukuf di Arafah itu kebetulan hari Jumat. Nah, Nabi melaksanakannya Jumatnya dijamak dengan asar waktu itu. Nah, ketika sholat di Padang Arafah sana. Walaupun itu masih ada dua pendapat. Tapi dalam hadis itu Nabi juga tidak menerangkan sholat duhur, tidak. Sholatnya 2 rakaat tadi. Nah, sholat 2 rakaat ada yang menafsiri, nah, tambah lagi dijamak dengan asar. Oh, berarti ini dikosor ini. Nabi mengkosor sholat terus dijamak duhur dengan asar. Tapi tidak melihat. Nah, kalau Nabi kamu anggap mengkosor sholat, nah bagaimana? Yang mengikuti makmum Nabi yang wukuf itu di sana tidak hanya orang musafir semua. Kalau Nabi kan jelas orang musafir, ya, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, ya. Tapi tidak, yang ada yang orang Arab yang di situ pun Nabi ketika menjamak ikut juga makmum dengan Nabi. Nah, maka disitulah itu hanya 2 dapat bahwa yang satu berpandangan itu Nabi sholatnya dikosor. Tapi timbul pertanyaan, kalau Nabi dikosor lah orang-orang mungkin boleh mengkosor, kan tidak bisa kan? Oh, berarti Nabi itu menjamaknya bukan duhur dengan asar, tapi ya Jumat dengan asar. Khusus misalnya yang mengatakan mempunyai pendapat itu khususnya dilakukan ketika di Arafah. Jadi pada hari Jumat boleh dikerjakan dengan menjamak mengkosor antara Jumat dengan asar, tapi di tempat itu tidak bisa di lain hari itu. Apalagi Berdasar brosur yang menyimpulkan bahwa hadis tentang pengecualian yang wajib berjamaah Jumat itu ada 5, yaitu orang sakit, budak, anak kecil, musafir, dan wanita. Itu dalilnya tidak sahih. Dan hadis bahwa jamaah Jumat lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat Jumat yang dikerjakan sendiri waktunya berbarengan dengan orang yang mengerjakan berjamaah di masjid atau nunggu yang dari masjid pulang dulu. Kalau menginginkan dapat jamaah, kalau rumahmu dekat masjid ya lebih baik datang ke masjid ikut jamaah kan gitu kan. Berarti masjid lebih baik. Kenapa? Kok datang nunggu wong datang dari masjid, wong kamu bisa datang ke masjid. Ya, tidak terhalang apa-apa. Lah kecuali kalau orang yang mungkin karena tadi hujan tadi Nabi memerintahkan malah tidak usah ke masjid, sholat kamu di rumah, itu perintah Nabi itu. Atau orang yang buta aja kalau mendengar suara adzan dikumandangkan dianjurkan datang ke sholat jamaah tadi. Lah kenapa? Kalau memang tidak terhalang untuk sholat jamaah ke masjid, kenapa harus menunggu orang datang ke masjid? Kalau memang mau sholat Jumat, mestinya lebih baik datang ke masjid. Nah, kalau nanti kamu nunggu orang yang datang dari masjid, lah setelah suamimu pulang dari masjid apa nang omah ndak khutbah juga. Khutbah ya, mengkhutbahi karena sholat jamaah itu disertai dengan khutbah kan. Kalau memang berjamaah tentu ada imam ada makmum lah bisa berjamaah. Apa nanti suamimu cuma masjid itu mulai khutbah, ya lebih baik datang ke masjid. Karena jamaah itu makin banyak makmumnya lebih baik daripada makmumnya sedikit. Makmumnya lebih banyak lebih baik. Hanya tadi saya katakan karena ada kebiasaan wanita-wanita tempat kita itu ya, tidak datang ke masjid. Umumnya menganggap wanita datang sholat Jumat di masjid itu hukumnya sunnah.
Maka walaupun tidak ke masjid nanti di rumah sholat duhur kan itu umumnya kan begitu. Jadi kalau mau ikut duhur ya silakan, tadi sudah dikemukakan dalilnya. Tapi dalil yang kuat menurut brosur ini yang paling kuat adalah wajibnya Jumat termasuk wanita. Nah kalau mau melaksanakan sholat Jumat lebih afdol kalau mendengarkan khutbah juga di masjid. Kalau memang tidak ada tempat, nah bagaimana wong tidak ada tempat, nah karena ya kebiasaan begitu. Tapi kalau nanti wanita memulai datang sholat Jumat di masjid, lama-lama nanti pengurus masjid tentu akan menyediakan tempat. Seperti saya katakan tadi, biasanya sholat malam tidak pernah, tapi yang malam Ramadan wanita-wanita banyak do sholat tarawih itu, ya. Maka terus disiapkan tempat. Apalagi kalau hari raya sholat id bertepatan dengan hari Jumat, ada rukhsah bagi muslimin untuk tidak Jumatan. Namun Nabi tetap mengerjakan sholat Jumat. Lalu yang mengambil rukhsah tidak Jumatan tersebut tetap sholat duhur atau tidak ada sholat duhur maupun Jumat. Nah kalau memang dia mencukupkan, hadis Nabi kan itu kalau siapa yang mencukupkan ya sholat tadi, sholat id tadi, karena hari raya berkumpul tadi harus sholat id dan hari raya hari Jumat, dah sholat siapa mencukupkan itu dah bolehlah mencukupkan. Tapi aku Nabi akan selalu melaksanakan itu. Jadi walaupun untuk umatnya mencukupkannya yang tidak sholat jamaah Jum'ah, mencukupkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat tadi sudah, tapi Nabi tetap melaksanakan. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan terus karena Nabi melaksanakan sholat Jumat terus sahabat-sahabatnya tidak ikut sholat Jumat, enggak. Ya, Nabi karena melaksanakan sholat Jumat, walaupun paginya tadi sholat Id, sahabat-sahabat mengikuti apa yang dilakukan Nabi, mengikuti sholat Jumat. Ya, kalau kita mesti mencari entenge wae kok. Tapi nek ditekani pengen timbangannya apik berat ning nek ngumpulke kebaikan golek sing sithik wae. Tak sesuai tak dengan apa yang diinginkan dengan prakteknya. Padahal Allah sudah jelaskan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan baiknya nanti akan hidup di surga. Ya, nah tentu karena timbangan baiknya akan membawa lebih berat, tentu mencari kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, mesti kan gitu tuh. Kalau kepengen timbangannya berat kok dapat nilai pahala malah pilih yang sedikit-sedikit ya. Yang sedikit-sedikit nanti timbanganmu ringan. Padahal wa man khafat mazinuhu fa ummuhu hawiyah, kalau timbangan baiknya ringan, lebih berat jeleknya, fa ummuhu hawiyah. Nah, maka itu tanya diri kita. Tentunya kalau kita menginginkan timbangan yang baik itu yang berat, tentu tidak menyia-nyiakan setiap ada kebaikan-kebaikan yang bisa mengumpulkan timbangan berat. Nah, tidak akan mengabaikan. Walaupun Nabi tadi mengatakan sholat Jumat itu ya kamu sudah mencukupkan sholat tadi sudah boleh, tapi tetap menyelenggarakan sholat Jumat, berarti kan lebih afdol ikuti sholat Jumat itu. Padahal Nabi mengatakan siapa mencukupi itu boleh dah, tidak usah sholat duhur, sudah cukup, mau sholatnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha tadi, jadi siapa yang ini tidak Jumatan, tapi Nabi sendiri masih melaksanakan sholat Jumat. Jadi ya sholat Idul Fitri dilakukan atau sholat Idul Adha dilakukan kalau betulan hari Jumat, sholat Jumatnya juga dilakukan. Gitu. Ya, apalagi kita diambil, ya tentu Nabi andai kata memilih, ya untuk umatnya itu tentu sholat Jumat yang tidak akan ditinggalkan, sholat Jumat itu wajib. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu andai kata tidak dikerjakan pun tidak dosa, ya karena sholat
Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Sholat Jumat hukumnya wajib. Nah, maka dari itu Nabi tetap melaksanakan sholat Jumatnya. Apalagi Sholat Jumat sendirian apa boleh? Kalau boleh berarti bertentangan dengan fatwa MUI. Bagaimana yang harus diambil? Dan sekarang ada instruksi dari Dewan Masjid bahwa untuk sholat Jumat ini dibuat 2 shift, yakni bergantian. Apa seperti ini diperbolehkan? itu karena COVID Ya. Nah, karena COVID itu memang aneh-aneh. Malah ada kalau masjid sholat Jumat tetap dilaksanakan, ya. Tapi jarak soft orang satu dengan yang lain jaraknya 1 meter. Nah, ini menurut tuntunan apa enggak? Ya, jalannya 1 meter. Padahal Nabi merintahkan kalau sholat itu harus rapat, apa namanya imamnya. Ya, kalau kamu menjadi imam, perintahkan sawu sufufakum, suruh merapatkan malah terus. Ya, imamnya ngomando sawu sufufakum, ratakan, rapatkan baca. Makmumnya wis dibatas kudu 1 meter ya ora iso, ya begitu kan? Nah, maka itu kita walaupun begini banyak kita kadang-kala hilang keseimbangan. Ya. Padahal kalau kamu naik bis itu desak-desakan rangang gua jarak naik bis itu yang ngendi dah naik bis lah mau ya apalagi sekarang ini dah katanya mudik dilarang tapi pulang ke rumah boleh. Ya, aneh tuh itu. Dilarang mudik tapi pulang ke rumah boleh. Umumnya berdekatan ya pulang Pak bis apa lah. Jaraknya 1 meter bisa siapa yang gelem ditumpaki. Ya, sedang orang sholat Jumat, orang-orang tidak hanya sholat Jumat, sholat apa aja lah wajib lah. Mau jamaah, masing-masing sudah bersuci, sudah berwudu, sudah bersih, gitu. Maka yang penting jaga kebersihan itu penting dalam Islam. Nek kon kebersihan harus cuci tangan, wah sudah. Wong Islam ini dihitung sehari cuci tangan itu berapa kali? Berapa kali cuci tangan? Tidak hanya 5 kali. Baru wudu aja berapa kali cuci tangan? Sudah cuci tangan dulu, nanti berkumur. Ya, setelah berkumur mau raup cuci tangan lagi, tangannya dibasuh lagi. Ya, dah raup nanti mau basuh tangan dicuci lagi tangannya. Ya, setelah cuci tangan nanti mau usah kepala tangannya dibasuh lagi sampai masuk kaki ya. Berapa kali satu sholat saja, satu wudu berapa kali mencuci tangan. Nah kok masih mau sholat harus jarak 1 meter. Sedang sing neng pasar jelas mau masuk pasar itu pun ada ta'awudnya, tempat yang kotor. Dora cuci tangan ini desak-desakan ora wedi kok. Kita mau sholat menghadap Allah takut. Maka kalau kita mau datang ke masjid sholat jamaah mestinya ya diatur sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Jangan petunjuk Rasulullah dirubah-rubah karena ya, petunjuk manusia. Nanti kita kena ayat nanti. Itu ya. Coba dibaca ulang itu. Al-Ahzab ayat 36. Aturannya sudah jelas. Hanya kenapa kita kurang mantap, ragu terhadap kebenaran dari Allah itu ragu. Padahal Allah mengatakan jangan ragu-ragu. Surat Al-Ahzab. Wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, dari Allah. Kamu jangan termasuk orang yang ragu. Ayo, baca. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka.
Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Nah, ini perhatikan betul-betul ayat ini. Kemudian dirasakan, dilihat praktek kalau kita mau menyalahi ini. Allah mengatakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Berarti orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Ya. Tidak patut kalau orang mukmin laki-laki perempuan kok idza qadallahu wa rasuluhu, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat satu ketetapan, suatu keputusan, ya, tentang sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu, kok ada pilihan lain. Kalau Allah atau Rasulullah membuat suatu keputusan, tidak ada pilihan lain kecuali yang mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak mengikuti apa yang ditetapkan Allah, tetapkan Rasulullah, berarti maksiat. Sedang Allah katakan menutup ayat itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai atau maksiat daripada apa yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasulullah, sungguh dia itu sesat yang nyata. Rasulullah membuat ketetapan, kalau mau sholat, dalam sholat itu baris softnya dirapatkan, luruskan. Sampai Nabi ketika merapatkan itu tuh, ada yang dadanya menonjol ke depan dikit, nggak boleh pakai tongkat, Nabi diratakan begitu, ya, diratakan. Sampai Nabi mengatakan jangan berselisih, saling maju mundur, ya, softnya tidak lurus. Kalau kamu berselisih itu nanti akan menjadi berselisih, hatimu pun akan berselisih. Nah, samping itu rapat. Nah, rapat dalam brosur tuntunan sholat jamaah juga sudah dikeluarkan brosurnya, ya, rapat di situ artinya bahu satu dengan yang lain, gatuk, ya. Nah, supaya baunya berdiri itu bisa gatuk, berarti kakinya juga jangan begagah terlalu panjang, terlalu lebar. Nanti menggagah lebar-lebar, baunya tidak bisa gatuk. Maka berdirinya pun diatur, tidak terlalu lebar. Nah, sehingga kakinya ditangkan juga, kaki makmum satu dengan yang lain gandeng, gatuk, begitulah digatuk itu. Kalau kakinya sudah gatuk itu, baunya mesti gatuk juga. Maka berdirinya kaki pun harus diatur. Walaupun dalamaan satu dengan dalamaan temannya gatuk, kalau megagahnya terlalu lebar nanti baunya tidak akan gatuk. Ya, begitu Rasulullah mengatur softnya itu. Ya, ngatur. Lah sekarang kalau Rasulullah mengatur, kalau kamu sholat jamaah supaya softnya dirapatkan dan diluruskan. Siapa? Maka kalau ada soft yang kosong supaya diisi. Jangan sampai soft yang kosong tadi ditempati setan. Nah, kosong. Lah sekarang malah membuat soft sengaja di jarak 1 meter. Nurut siapa itu? Nah, berarti tidak puas dengan aturan Rasulullah. Nah, kalau kamu tidak mentaati dengan aturan Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh kamu sesat yang nyata. Sesat yang nyata. Sesat tidak takut. Tapi kalau dirapatkan, kamu nanti takut kena corona. Tapi kalau dilonggarkan, walaupun sesat ora apa-apa. Coba kamu lihat, perhatian. Berapa banyak orang yang sholat, betul-betul sholat itu kena corona semua. Tidak ada begitu. Mau sholat itu orang masuk masjid sudah bersih, sudah wudhu semua. Samping itu waktu sholat pun tidak terlalu lama. Nah, kecuali kita juga tidak mengabaikan itu. Kalau memang kamu sudah ada penyakit batuk, pilek dan sebagainya, pakai masker itu, ya boleh pakai masker, jagani. Apa aturan Rasulullah itu tentu lebih baik. Kita harus yakin apa yang diatur oleh Rasulullah itu lebih baik dari semua aturan buatan siapapun. Maka itu kalau kita taati Rasulullah hanya mengharap ridha Allah, dah, insya Allah lah Allah akan menjaga. Nah, jadi situlah kita itu kalau mau jamaah di masjid ya atur softnya. Kalau masjid atur lah, kalau memang masjidnya seperti itu tidak usah kita ke masjid. Ya. Karena yang masjid tidak bisa
mengikuti aturan. Padahal aturan di masjid itu rumahnya Allah. Ada aturannya, Rasulullah yang disuruh ngatur. Nah kita tidak manut aturan Rasulullah atau manut siapa? Membuat aturan sendiri lebih baik. Allah sudah katakan faqad dhallala mubina, sesat yang nyata. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sesat, kok kamu malah berani sesat. Padahal sesat yang nyata, jelas orang sesat itu sudah. Padahal kita setiap sholat minta perlindungan pada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu. Ya, bukan jalannya orang yang kau murkai Allah dan bukan jalannya orang yang sesat. Padahal Allah katakan wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhallala mubina. Kalau kamu tidak ingin yang sesat, ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Kalau kamu menyalahi petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, sesat yang nyata. Nah kalau kamu salat, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasulullah membuat aturan supaya rapat, yang kamu sudah tidak mau rapat, tapi sholatnya engko dungane waladdallin, minta dijauhkan dan minta diselamatkan dari orang-orang yang sesat. Kamu sendiri sudah menempuh jalan yang sesat. Bagaimana tuh? Menempuh jalan yang sesat, yang mengatakan sesat itu Allah. Kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, ya berarti maksiat pada Allah dan Rasulnya, sesat yang nyata. Nyata-nyata sesat kamu jalani. Padahal kalau kamu rapat dengan protokoler kesehatan kamu, belum tentu kalau kamu nanti akan kena corona, belum tentu. Itu kamu takut. Sedang sesat yang nyata, kamu jauh jarak 1 meter, sesat yang nyata malah kamu terjang. Nah, maka kalau kita ngaji dipikirlah, milih jalan sesat yang nyata. Wis cetha itu sesat yang nyata pun ditempuh tidak takut. Ya. Sedang jajar hati dari mau sholat saja, padahal sholat sudah nganggo masker boleh sholat. Gitu. Dan sholat itu lamanya orang sholat itu cuma berapa lama? Itu aja sudah selesai, takut. Ya. Nah begitulah, maka tanya pada diri kita. Nah, kalau kita orang yang beriman itu, Allah perintahkan jangan ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, jangan termasuk kamu orang yang ragu. Ya. Ya, mudah-mudahan dari situ bisa lebih mengerti. Bukan kita berarti mengabaikan itu, bukan. Ya, peraturan protokol kesehatan harus cuci tangan, rajin cuci tangan yang baik. Malah kalau orang sholat tidak hanya cuci tangan, kaki pun dicuci, wajah pun dicuci. Nah, apalagi yang kurang. Kalau memang di situ ada yang batuk-batuk, mungkin flu dan sebagainya, boleh pakai masker, tidak apa-apa. Tapi aja terus jaraknya dibuat renggang, sedang Rasulullah memerintahkan supaya rapat. Kok kita malah bikin renggang, terang-terangan itu berarti. Walaupun Rasulullah mengatakan, mulanya anak imame mengatakan sawu sufufakum, makmumnya harus jawab, ya, sami'na wa asoina, harusnya gitu. Ya saya mendengar perintah kamu rapat, tapi aku maksiat, harusnya kayak gitu. Ngomong suruh rapat, sawu sufufakum, prakteknya ora, berarti kan maksiat. Padahal kalau maksiat, ya itu sesat, kamu sudah sesat yang nyata. Ya apalagi? Apabila khotib berdoa pada khutbah kedua, apa yang harus dilakukan jamaahnya? Berdoa sendiri atau mengaminkan khotibnya? Yang kedua, zikir apa yang dibaca setelah sholat Jumat? Apa sama seperti zikir sholat fardu lainnya? Ini mohon penjelasan. Ya sama. Ya, sholat Jumat itu sama. Kan ini zikir sesudah sholat fardu kan. Sesudah sholat fardu di situ. Ora duhur, maghrib, isya kok nek subuh piye, duhur piye, Anda sholat fardu. Dan Jumat itu sholat fardu juga, maka zikirnya sama. Zikirnya sama. Adapun ketika imamnya doa tadi, kamu mengamini ya boleh saja, wong itu doa. Terutama kalau memang kamu paham. Karena Nabi kita mengatakan la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ya. Allah tidak mengabulkan orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak ngerti apa-apa.
Pemenang ngertine wong amin amin tok ora ngerti karepe barang. Ya. Lebih baik kalau mau tahu yang kamu minta apa, ya sudah, mohon langsung biar tahu. Mengamini ya boleh saja lah. Kalau kamu tahu. Nah, umumnya Rabbana atina fid dunya hasanah masih ngerti umumnya itu. Amin amin boleh. Tapi doa sing panjang-panjang yang kamu tidak tahu artinya, lebih baik doa sendiri kan. Apalagi Bagaimana hukumnya jika saya mengikuti sholat Jumat di masjid, tetapi karena shafnya penuh, jadi kami gabung atau sejajar dengan anak-anak laki-laki? Ini yang bertanya perempuan. Nah, enggak bisa itu. Shaf laki-laki, shaf perempuan itu di belakang. Karena shafnya penuh, ya enggak? Maka itu. Ya tadi memang enggak diberi tempat untuk perempuan tadi. Ya, mestinya ya kalau memang mau ada wanita ya, disiapkan tempat. Ya. Kalau memang penuh, enggak muat, ya masjidnya akan membuat. Nah seperti masjid ini kan, shafnya penuh akhirnya dibuatkan balkon. Ya, balkon di atas. Tapi prakteknya ya tidak mau ke atas, ya tetap di bawah penuh. Mau munggah ya tidak mau. Ya. Mestinya kalau ada tempat itu ya di belakang. Kalau memang tidak ada, kalau memang wanita sudah suka datang ke masjid, mestinya dibuatkan tempat itu, disiapkan. Dan pada umumnya masjid-masjid ya disiapkan. Zaman dahulu itu ada tempat khusus yang disebut pawastren, tempat wanita. Yang umumnya dulu tempat wanita di samping kiri atau ya, di samping kiri tidak di belakang. Yang tepat itu mesti wanita menurut aturan Rasulullah itu wanita itu di belakang. Nah, kalau memang shafnya penuh terus nanti gabung jadinya itu ya tidak betul itu. Kalau memang tidak ada tempat ya sudah, sholat di rumah aja. Tapi usul masjid nanti kalau pengurus masjid tahu bahwa ternyata banyak wanita yang sholat di jamaah, sekarang nanti kan dipikirkan tempatnya. Apalagi Sholat Jumat bagi wanita yang dikerjakan di rumah, apakah tidak perlu melaksanakan sholat sunnah qobliyah? jadi sholat Jumat itu yang ada qobliyah kemarin sudah diterangkan kan. Ada muqaddah dan ada yang ghair muqaddah. Kalau muqaddah itu sholat duhur itu ada, kalau sholat Jumat memang tidak diterangkan itu. Adanya sholat rawatib Jumat itu ba'dal Jum'ah. Ba'dal Jum'ah itu pun ada 2, kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat. Kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat itu berarti menerangkan bahwa sholat rawatibnya Jumat itu dikerjakan ba'dal Jum'ah. Kalau kamu sholat di rumah ya ba'dal Jum'ah itu rawatibnya yang ada dan tuntunannya itu ba'dal sesudah itu. Apalagi Apa boleh sholat Jumat dilakukan di gedung bukan di masjid? boleh aja di halaman aja boleh kok. Ya. Kalau memang ada di masjid, kenapa tidak dilakukan di masjid? Lah sekarang tanya gitu. Rasulullah dulu sholat Idul Adha, Idul Fitri selalu di tanah lapang. Tidak dilakukan di masjid, kenapa? Nah, karena kalau di masjid tidak muat, maka di tanah lapang. Ya, kalau memang sholat Jumat di masjidnya penuh, ya terpaksa harus di halaman, boleh saja. Ya, halaman. Kan dia tidak di masjid, boleh kalau memang itu penuh. Maka kalau ada tempat, kenapa kamu harus ada karena di tadi tanah lapang tadi? Kalau memang ada tempat di masjid, maka ada masjid itu, ya, di situ dimakmurkan termasuk digunakan untuk sholat wajib 5 waktu itu dengan berjamaah. Nah kalau di masjid ada, kenapa kamu sholat Jumat di lapangan? Kalau memang ada di masjid, tidak lazim sholat Jumat dilakukan di lapangan, karena di masjid pun
cukup. Tapi bukan berarti sholat Jumat di lapangan nggak boleh. Ya, misalnya kamu pas kerja di bangunan atau di mana lah, ya, di masjid tidak ada, ya adanya di lapangan, boleh laksanakan di lapangan itu salah satu jadi khotib, jadi imam, udah lainnya makmum boleh. Nah masjidnya sedang dibangun belum jadi, boleh saja boleh. Apalagi Terkait sholat Jumat di kampung kami, untuk wanita tidak mungkin bisa berjamaah di masjid, sehingga harus sholat Jumat di rumah. Dan kami lakukan berjamaah bersama dengan anak perempuan kami, dan tidak pakai khutbah. Yang demikian itu apakah dibenarkan? ya dibenarkan kalau memang tidak ada tempat di masjid. Nah, memang kalau mencari afdolnya jamaah di masjid lebih afdol kan. Kalau memang tidak ada tempat, maka di depan dia diterangkan lah. Ya, setelah itu boleh kan sama-sama diceritakan di halaman awal tadi coba dibaca. Salat Jumat itu wajib bagi tiap orang. Ya coba dibaca halaman depan tadi. Wajib bagi tiap orang mukalaf, orang mukalaf. An Tariq bin Syihabin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Dari Tariq bin Syihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholat Jumat itu sungguh wajib bagi tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Ya, tapi hati itu tidak kuat kan, gitu kan. Ya, kembali kalau hadis yang merangkan kewajiban bagi orang muslim itu ayat 9 surat Jumat tadi. Maka pengantarnya di depan ya. Salat Jumat wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf dan sah dikerjakan oleh satu orang. Artinya tidak berjamaah. Ya. Hal ini sesuai pendapat Abdullah bin Abbas ya. Dan juga dalam Al-Manar ya. Budaya bin Al-Dahiri, Al-Qusaini, Hasan bin Soleh, dan disepakati pula oleh Imam Ahmad Muhammad Syakir dan takliknya atau komentarnya terhadap kitab Al-Muhalla. Ya. Terus ada Ibnu Hazm Al-Andalusi juz 5 halaman 20. Nah, adapun jumhur ulama ini pendapatnya dalilnya semua. Dalilnya kewajiban tadi yaitu salat Jumat itu surat Jumat ayat 9 tadi. Adapun berjamaah itu ya, lebih afdal, tidak beda dengan salat-salat wajib yang lain. Nilainya lebih afdal. 27 kali lipat. Maka kalau wanita tadi mau salat Jumat di masjid tidak ada tempat, ya sudah di rumah. Anak-anaknya enggak masalah. Artinya walaupun di rumah sholatnya Jumat gitu lah. Walaupun sendirian, misalnya nggak ada tempat jamaah di rumah sendirian, ya sholatnya Jumat. Kenapa nggak pakai khutbah? Lo sendirian kan mau khutbah sih, khutbah siapa? Namanya sendirian. Nah, kalau rumahnya dekat masjid, mau sholat Jumat ya di masjid biar dengan lengkap ya dapat khutbah. Tapi yang wajib di situ adalah Jumatnya. Adapun orang yang berpendapat bahwa khutbah itu sebagai gantinya 2 rakaat itu hanya pendapat tanpa disertai dalil. Karena sholat duhur itu 4 rakaat, maka sholat Jumat ada 2 rakaat, karena yang 2 rakaat itu gantinya 2 rakaat tadi adalah khutbah. Tanpa dasar itu hanya pendapat. Nah, kalau sekarang ditanya, kalau khutbah itu sebagai gantinya sholat 2 rakaat, nah kalau orang yang datang khutbahnya dia datang telat mau khutbah, berarti apa nanti misalnya telat separuh berarti sholat Jumatnya 3 rakaat nanti. Apa begitu?
wis telat. Nah, itulah maka semua itu berdasar. Maka sudah diterangkan awal tadi, dua pendapat yang berbeda dan tidak bisa dikompromikan. Apalagi Saya sedang bepergian bersama, sementara rombongan berpaham sholat Jumat saat safar diganti sholat duhur. Bagaimana posisi saya? Apakah ikut sholat jamaah bersama dengan niat Jumat atau bagaimana? Ini untuk rombongan, sholatnya jamaah di jamak takdim dan di qashar. Nah kalau dia sholat duhur, kamu sholat Jumat itu gimana? Ya kalau memang dua, sudah yang satu niatnya sholat duhur, yang satu sholat Jumat, ya tidak bisa kan? Mau makmum, dah sih dia makmumnya kan di jamak, rakaatnya kan podo, di qashar. Dia duhur tapi di qashar. Lah kamu sholat Jumat, ya dah? Walaupun rakaatnya podo ya tidak boleh wong nek mau butuh rakaat podo ada orang sholat sunnah juga rakaatnya 2 rakaat apa begitu. Ya kalau memang begitu kamu nggak usah hanyut ya. Kalau memang yakin sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kancane do dhuwur kamu pegang teguh sholat Jumat itu wajib ya sholat Jumat. Ya, kancane do dhuwur kamu sholat Jumat sendirian. Nggak bisa pada khutbah ya memang nggak ada khutbah kamu sendirian nggak ada teman gitu kan. Saya pernah ngalami juga seperti yang kamu tanyakan, tapi saya juga tidak sendirian. Saya pernah ke Jerman dulu satu rombongan kebetulan dari NTA ya ada waktu di NTA saya 3 orang lah, Pak Didi dan Pak Parno karena dari Jogja. Rumahnya juga banyak. Nah ketika sholat Jumat, kebetulan di Jerman kan nggak ada masjid yang anu, sholatnya di tempat ruang tunggu di bandara. Itu pun minta izin sama polisi penjaganya itu. Minta izin mau sholat Jumat. Alhamdulillah ternyata ya dibolehkan, malah dijaga yang bersanujnya disuruh minggir beri kesempatan. Nah, sholat Jumat bareng. Nah, karena kebetulan harinya Jumat, sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat, nah yang lain terus mengqashar dengan sholat asar. Nah, saya yang dari NTA tadi karena pahamnya berbeda, ya dia mengqashar, ya dia mengqashar dengan sholat asar. Lah kami 3 orang yang tidak mengqashar ya sudah. Lah nanti waktu sholat asar mereka sudah tidak sholat, yang sudah mengqashar tadi kita sholat sendiri. Jadi memang pendirian kita jangan ikut-ikut orang yang, karena memang pendirian berbeda ya kita harus pegang teguh asal pendirian itu punya dasar gitu. Nah seperti saudara tadi karena lain dhuwur kabeh wis Jumat dhewe ndak bisa saja cuma sendirian ya boleh. Kalau memang tidak ada temannya ya sendirian. Orang kok terus melu sholat Jumat makmum wong sholat duhur ya. Kenapa harus makmum orang sholat duhur? Nah untung dia di qashar rumah samu wis pas ya, kalau tidak di qashar bagaimana cara makmum sholat duhurnya? Jadi kalau memang sholat sendiri ya sudah, boleh sholat sendiri. Tapi maka walaupun musafir, kewajiban sholat Jumat itu tidak gugur gitu loh. Tidak ada yang bisa menggugurkan itu. Ya, apalagi? Kalau wanita selalu tidak ketinggalan Jumatan, apakah mendapatkan 27 kebaikan seperti lelaki? Tidak hanya wanita mendapat 27 kebaikan, justru tiap langkah kakimu untuk datang ke masjid itu dapat pahala juga. Jadi untuk mengharap surga laki perempuan itu gak ada bedanya. Nabi Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin la unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, termasuk doa sholat Jumat tadi ya, atau sholat 5 waktu, sholat awal waktu, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman,
maka dia akan mendapat hayatan thayyiban, maksudnya di surga. Jadi untuk surga laki-laki perempuan itu mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama. Jadi kalau datang sholat Jumat awal, kalau nilainya dapat ya seperti orang sedekah seekor unta, perempuan ya sama saja. Ya, itu semua ada laki perempuan untuk meraih kebaikan di sisi Allah itu sama, nggak ada bedanya. Tidak dibedakan, maka baik laki perempuan asal dasari iman akan dijamin oleh Allah surga. Surga bukan miliknya laki-laki aja, tidak. Maka seperti umumnya orang Jawa mengatakan wong wedok iki swarga nurut neraka katut, tidak laku dalam Islam. Tidak ada swarga nurut, itu enggak ada. Neraka katut, maka istrinya Fir'aun ya, ketika dianiaya, Fir'aunnya jadi orang kafir yang banget, doanya istrinya Fir'aun doa pada Allah minta diselamatkan dari kejamannya Fir'aun dan supaya dibuatkan rumah di surga, walaupun tahu suaminya ini Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan yang mau membunuh Nabi Musa dan sebagainya itu ya. Jadi tidak mau, minta kepada Allah buatkan rumah di surga berbeda dengan Fir'aun dan minta diselamatkan dari kekejamannya Fir'aun. Padahal itu suaminya Fir'aun itu. Nah, itu suatu pelajaran. Nah, terus masalah itu surga, jadi tidak nurut katut Fir'aunnya, tidak. Juga sebaliknya, istrinya Nabi Lot, Nabi Nuh, semuanya nabinya itu masuk surga. Tidak ada kok terus istrinya nurut ke surga, enggak ada. Nah, diterangkan ya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot termasuk orang yang tertinggal, tidak bersama yang beriman. Nah, maka dia termasuk orang yang kena azab karena kekufurannya. Walaupun suaminya masuk surga, tapi istrinya karena tidak mau mengikuti jalan menuju surga, ya di neraka. Tidak ada nunutan ke surga, itu enggak ada. Maka surga itu hanya ditentukan oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dia beramal soleh, didasari karena iman pada Allah, dia berhak masuk surga, baik laki-laki maupun perempuan, sama haknya. Man amila sholihan li dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Ya, coba apalagi? Apakah sholat Jumat saya sah atau tidak karena sholatnya diberi jarak? Kalau tidak sah, apakah sholat saya harus diulangi? Nah, kenapa kamu bicara kok mau? Nah, kalau memang kamu tadinya tidak tahu, lah besok lagi, ya kan? Besok lagi. Kalau kemarin sudah tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sekarang kalau sudah tahu, kalau barisan itu harus rapat, ya dirapatkan. Kalau nanti diberi jarak, ya kamu harus berusaha merapatkan. Merapat itu orang itu nengkono ya semulih, enggak apa-apa sholat di rumah. Daripada kamu sholat di masjid tapi tidak bisa mengikuti tuntunannya tahu tapi kamu nggak bisa melaksanakannya, dilarang oleh manusia. Maka kamu baca ulang-ulang terus nanti surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Allah Rasul telah membuat suatu ketetapan. Kalau Allah dan Rasul membuat suatu ketetapan, orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan kok tidak puas dengan ketetapan Rasulullah, akhirnya membuat ketetapan sendiri. Itu namanya maksiat. Nah, Allah sudah mengatakan siapa maksiat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sesat yang nyata. Jadi kalau Rasul membuat ketetapan begitu tidak mau, berarti kita memilih jalan yang sesat. Jadi itu nggak boleh, kan nggak boleh, nggak usah salat di situ kalau nggak boleh. Nggak boleh, nggak usah sholat di situ. Sholat di rumah lebih baik daripada sholat kamu nggak boleh mengikuti tuntunan. Ya, maka yang berhak mengatur masjid, coba baca ulang itu. Ya, yang berhak mengatur masjid itu rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Yang diperintahkan Allah mengatur masjid itu, ya rumah Allah, yang mengatur itu Allah, yang mengatur itu Allah, itu yang punya rumah Allah, itu yang ngatur Rasulullah.
Nah, maka itulah yang berhak memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman. Surat Tobat ayat berapa kemarin? Ayat 18. Nah, dibaca surat Tobat ayat 18. Itu sudah aturan karena masjid itu rumah Allah, maka Allah memerintahkan supaya diatur cara tuntunan Rasulullah. Ya. Dibaca surat Tobat ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. ini perlu diperhatikan. Yang berhak memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, memakmurkan masjid rumah Allah itu. Terus? Serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, tidak takut kepada siapapun. Selain pada Allah, nggak takut pada siapapun. Memakmurkan masjid. Jadi, kalau memakmurkan masjid itu masjid Allah, ya Rasulullah diutus oleh Allah. Jadi suri teladan yang baik. Rasulullah mengatur untuk sholat di masjid itu rapat, lurus rapat. Tidak boleh kita takut kepada siapapun, ya, kecuali hanya kepada Allah. Ya, terus? Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu yang mengikuti petunjuk Allah itu mendapat petunjuk. Ya, jadi orang yang berhak memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman, dia takut kepada Allah, melaksanakan sholat aturannya sesuai dengan Rasulullah, ya tak? Gitu. Rasulullah menghadapkan rapat ya rapat. Kalau Allah Rasulullah mengatur supaya rapat kita mengambil jarak 1 meter, padahal Allah di samping mengatur rapat. Allah mengatakan suruh rapat tadi, kalau soft kosong itu nanti ditempati setan. Ya, nah kalau kita malah membiarkan, malah memberi kelonggaran setan, karena takut apa? Takut corona lah. Allah sudah katakan takutnya hanya kepada Allah. Sholat kok takut dengan corona itu gimana? Ya. Takut, padahal takut kepada Allah itu jelas. Kalau kamu sampai menyimpang dari tuntunan Allah, sesat nyata. Kalau kamu jajar rapat, durung mesti kamu nanti kena corona. Tidak, wong hanya sholat, dan orang sholat tadi saya katakan, orang sudah bersih semua. Masuk masjid sudah wudhu, wajib itu. Orang wudhu tuh bersih. Kenapa? Orang bersih mau menghadap Allah dengan hati yang bersih kok takut. Padahal diterangkan di sini orang yang berhak takut pada Allah. Orang yang berhak memakmurkan masjid hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Sedangkan itu, maka dia melaksanakan sholat. Ya, sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, menunaikan zakat, tidak takut kepada apa dan siapapun kecuali kepada Allah. Jadi yang berhak ditakuti hanya Allah. Mau masuk masjid itu hanya Allah. Mau masuk masjid sudah doa kok. Doanya Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Ya Allah, bukakanlah rahmat untukku. Ya, bukakan rahmat dari Allah itu untukku. Allahumma ftahli, bukan rahmat untukku, abwabar rahmatik, pintu-pintu berkahmu. Nah, masuk masjid doa. Ya, aku takut. Nah, maka terus akhirnya masuk masjid doa supaya dapat rahmat, maka aturannya masjid diatur sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, jangan masuk masjid malah mengikuti tuntunan Rasulullah, takut lah. Mengikuti tuntunan Rasulullah kok takut, menyalahi malah tidak takut. Ya, itu kan kebalik itu. Padahal kalau kamu menyalahi, ya tadi surat Al-Ahzab 36 tadi, kamu sesat yang nyata. Sesatnya itu jelas. Sedang kamu takut tuh alasanmu, tidak ada alasan yang benar. Apa alasan takut? Corona apa? Kalau kamu sholat masuk di masjid terus rapat barisannya masih kena corona. Nah, gitu. Tapi kalau kamu menyimpang dari aturan Rasulullah, jelas sesatnya itu jelas.